Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gini bro, banyak dari kita yang ngerasa udah mencintai dengan tulus tapi tetap aja dikhianati. Nah, muncul sebuah pertanyaan nih, apakah ketulusan butuh kesetiaan? Apakah yang mengkhianati kita adalah orang yang tidak pantas buat kita? Atau bahkan masalah ketidakcocokan aja? Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut, ada satu pertanyaan yang menarik perhatian gue untuk berpikir kritis tentang cinta, yaitu adalah apakah kita sudah benar dalam mencintai? Nah, gara-gara pertanyaan itu, gue jadi mempertanyakan lagi, apakah cinta butuh tutorial? Oh iya, itulah sebab kenapa banyak channel yang membahas tentang cinta. Muncul lagi pertanyaan, bukankah cinta mengalir gitu aja ya? Tanpa adanya konsep tertentu gitu. Dan apa yang terjadi kalau kita salah dalam mencintai? Nah, di video kali ini gue bakal share ke kalian tentang tipe-tipe orang yang salah dalam mencintai. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Erich Fromm pernah bilang, ya, banyak orang karena nggak belajar cinta, dia akhirnya salah dalam mempraktekkan cinta. Hasil cermatannya Fromm, ya, orang modern itu terbagi 4 tipe yang semuanya nggak bagus dalam implementasi cintanya. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya menimbun, dan ada gaya pasar. Nah, kita bahas satu nih. Gaya yang pertama tuh gaya reseptif, ya. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya. Dia hanya fokus pada apa yang layak dia cintai gitu loh. Dia nggak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia kalau keluar tuh melihat mana yang pantas buat gue cintain ya, mana yang pantas buat gue sukai nih gitu. Selalu ke orang lain. Dia reseptif. Dia pengennya dicintai. Makanya dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap gitu loh. Nah, reseptif itu kan menyerap tuh. Nah, yang salah di sini, tipe reseptif ini nggak mikirin untuk memperbaiki diri sendiri, ya. Dia hanya fokus ke orang lain, pilih-pilih yang terbaik, tapi nggak introspeksi diri. Itu yang pertama. Nah, tipe kedua ini lebih ekstrim, katanya Erich Fromm, yaitu tipe eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif ya. Lo yang layak gue cintai, ya udah gitu. Tapi kalau eksploitatif, ini selangkah lebih ekstrim. Selangkah lebih jauh daripada menyerap. Apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentingan lo sendiri. Lo gak peduli situasi yang dicintai itu seperti apa, yang penting kebutuhan lo terpenuhi. Lo gak peduli yang lo cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis gitu mungkin. Yang penting kebutuhan lo terpenuhi. Kebutuhan senang-senang, kebutuhan apel. Itu namanya eksploitatif ya. Lo nyari yang bisa lo manfaatin doang. Ini tipe yang salah dalam mencintai. Lo ngerasa sayang sama dia tapi lo eksploitatif. Logikanya tuh untung rugi. Yang dicintai gak dapat untung apa-apa. Lo yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Nah, itu tipe kedua. Sekarang kita lanjut ke tipe yang ketiga. Ya, istilahnya Erich Fromm tuh tipe penimbun. Nah, tipe penimbun ini ya dia udah jatuh cinta, cuma dia modelnya tuh kepemilikan. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang udah dia miliki. Maka dia mempertahankan status keakuannya gitu loh, ya. Gak boleh ada yang berkembang, ya. Harus kayak gini terus, harus begini terus. Nah, itu tipe penimbun. Maka kalau putus, dia itu trauma luar biasa, bisa stres, bisa pusing. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dariku. Nah, ini tipe penimbun, nggak bisa move on begitu putus ya. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang lu miliki ya. Kehilangan sesuatu itu kan gak enak dan merugikan, maka dijaga mati-matian, jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Nah, aku mencintaimu selamanya, gak akan berubah cintaku, tak akan berubah, kayak begitu ya. Sering kan denger kayak begitu. Nah, itu dikritik abis-abisan oleh Erich Fromm. Gak boleh cinta kok gak berubah gitu. Cinta harus berubah juga, lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau gak berubah kayak gini terus gak ada manfaatnya.
harus semakin baik levelnya semakin tinggi. Nah, kalau dia nggak begitu, tipe penimbun ini ya cirinya tadi begitu tuh, ya. Kalau putus, wah hancur udah hidupnya. Kayak kehilangan apa gitu. Nah, itu tipe penimbun. Dan ini menurut Erich Fromm adalah tipe yang salah dalam mencintai. Terus yang keempat dan yang terakhir, yang paling banyak ya, itu adalah orientasi pasar. Tipe pasar ini cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya. Dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya? Gue laku di pasar. Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar nih. Oh, hari ini trennya apa ya? Gue harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas. Karena gaya pasar ya. Ya, modelnya kayak dagang ya dalam bercinta. Modalku sekian, ya dapatnya harus sekian. Udah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuman kayak gitu? Ya, harus yang imbang lah gitu kan. Sering kan kayak begitu. Nah, ini tipe pasar. Itu namanya dagang ya. Lu keluar berapa, dapatnya berapa. Masa aku terus yang duluan nelpon? Sering nggak denger kayak gitu? Sekali-kali kamu lah yang duluan. Familiar nggak tuh? Nah, itu namanya mencintai tipe pasar. Tipe dagang lah kayak gitu. Atau masa aku terus yang traktir, sekali-kali kamu dong gitu. Nah, ini tipe dagang nih. Kalau masih hitung-hitungan mau setinggi apapun levelnya, masih belum cinta namanya. Masih dagang, masih negosiasi, masih menjual diri lo untuk dapat yang lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan, nyari yang lebih prospek gitu. Nyari yang lebih bagus dari modal yang dikeluarkan. Ini juga belum cinta ya. Cuma manusia yang modern banyak yang kayak begini. Jadi kesimpulannya, tipe orang yang salah dalam mencintai ada 4. Yang pertama, tipe reseptif. Yang kedua, tipe eksploitatif. Yang ketiga, tipe penimbun. Yang keempat, tipe pasar. Nah, kalau lu sendiri ada di tipe yang mana nih? Kalau lu ada di salah satu tipe yang tadi gue sebutin, mari kita belajar lagi seni mencintai yang benar. Semangat para pejuang cinta. Tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.